Gimana caranya kita menjadi orang yang mampu ngelaluin hal-hal yang berat, mampu untuk woles, mampu untuk berani, mampu untuk ngambil pilihan-pilihan yang sulit dengan modal athiqah billah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita percaya kepada makhluk, kalau bisa lebih bagus lebih daripada itu. Kayak tadi saya percaya ke teman saya, akhirnya jalan, saya percaya kenapa? Dia guide yang handal. Pas misalnya kita ke satu kota yang kita nggak hafal jalannya, didampingin sama dia. Bahkan kalau udah jalan sama dia, kita udah nggak perlu pakai Google Map. Kenapa? Jalan dia itu lebih akurat daripada Google Map kadang-kadang. Kadang-kadang kan Google Map juga dia ngasih jalan yang mungkin udah belum diupdate, ternyata jalan itu udah ditutup. Kenapa ditutup? Lagi ada acara pengantenan. Google Map tahu? Nggak tahu. Kan Google Map nggak mengupdate setiap hari. Dia mungkin sebulan sekali atau entah berapa bulan sekali. Ya Allahu a'lam, saya nggak ngerti. Beberapa kali saya jalan nih, ditunjukin jalan alternatif yang paling cepat. Masuk kampung dong. Dan jalannya kecil tapi cepat, motong gitu. Oke, saya ambil nih naik mobil. Ternyata ditutup, jalan itu ditulis ditutup sementara ada acara ngantenan. Akhirnya harus mundur lagi, malah lebih lama sampainya daripada ngambil jalan biasa. Kenapa? Dia nggak update. Teman saya yang orang daerah situ tahu banget, Ustaz jangan lewat situ, lagi ada acara ngantenan, di situ lagi ditutup jalannya, di situ lagi banjir, di situ lagi apa, lagi rusak atau apa. Dia lebih update. Sehingga pas saya jalan, saya trust banget sama dia. Udah nggak apa-apa dah, ikutin aja nasihat dia. Apakah kita trust kepada Allah kayak kita trust kepada dia? Sehingga ketika Allah mengatakan jangan yang ini buat bikin kamu celaka, ini aja jalan yang lurus, ini aja jalan syariat, ini aja jalan yang baik, yang bahagia. Kita memilih jalan yang dipilih oleh Allah karena kita percaya Allah lebih tahu yang mana yang paling baik buat kita. Allah yang lebih update perubahan dinamika dalam kehidupan kita ketimbang diri kita sendiri. Allah lebih update, bukan hanya update, Allah lebih tahu masa depan yang bahkan belum terjadi. Sehingga kita percaya kepada Allah, analoginya kayak kita tadi percaya kepada teman orang lokal situ yang tahu banget jalan yang paling cepat untuk sampai ke lokasi. Ini namanya athiqah billah. Gimana membangun ini supaya kita bisa ngejalanin hidup lebih mantap? Gimana ngebangun ini biar kita nggak gampang galau? Gimana ngebangun ini kalau kita lagi sedih berat? Salah satu penyebab sedih berat itu misalnya saya pernah nanya kayak kuesioner gitu, apa yang bikin teman-teman paling galau? Salah satu jawabannya, yang bikin kita paling galau, musibah terbesar itu Ustadz diputusin pas lagi sayang-sayangnya. Itu paling galau buat sebagian orang. Ada lagi yang paling galau, kemarin ada yang bilang bikin musibah terbesar dalam hidup saya, Cristiano Ronaldo pindah ke Juventus gitu. Itu musibah paling besar gitu. Ada lagi apa, misalnya macam-macam kan jawaban orang mah. Intinya adalah gimana kalau kita dihadapkan dengan masalah kayak gitu. Kita kayak nggak terima kenyataan. Masa sih Argentina kalah sama Perancis? Kan nggak diterima tuh kenyataannya gitu ya. Itu gimana rasanya? Bisakah kita tetap bisa woles? Dan dalam contoh yang lebih rumit mungkin dalam kehidupan kita pribadi, bisakah kita tetap woles? Gimana rasanya? Gimana caranya woles ketika kita di grup? Tadi lagi rame nih di grup WA kita nih, kita masuk grup geng SMA misalnya, atau geng SMP, atau SD, atau TK, atau playgroup lah, terserah. Jadi ada geng, grup nih, satu geng, terus kayak ada yang broadcast sesuatu, yang lain pada respon gitu kan, chat, rame, apa. Kita lihat, oh banyak chat nih, kita masuk, begitu kita komen, yang tadi rame tiba-tiba senyap. Itu gimana perasaannya? Perasaan tadi lagi heboh gitu, segala macam. Ada yang habis masak terus posting, gua masak ini loh. Yang lain pada mau. Pas kita, waduh pinter masak ya, diem. Sekali kayak gitu. Besok heboh lagi, kita komen, diem lagi. Sampai akhirnya diemnya seminggu, 2 minggu, itu grup sepi. Ternyata apa yang terjadi? Mereka bikin grup baru, dan cuman kita doang yang gak dimasukin ke grup itu. Itu gimana perasaan kita? Kan sakit hati banget ya. Itu benar-benar wah kecewa banget lah. Akhirnya kita bukan hanya live group, kita del semua kontak mereka. Cuman satu kontak yang udah di del tapi masih keinget. Gak bisa move on soalnya. Jadi di del dari handphone tapi di dalam benak masih keinget aja. Kenapa? Soalnya dulu saya yang beli kartu prabayarnya. Intinya teman-teman, gimana kita mengkondisikan rasa di hati kita kalau kita lagi diuji kayak gitu.
Kalau kita lagi diuji dengan ujian zulzilu, diguncang perasaan kita dengan celaan orang, dengan makian orang, dengan teman-teman yang ngejutekin kita, dengan teman-teman yang ngebully kita, dengan teman-teman yang ngediamin kita di grup dan seterusnya, dengan teman-teman yang tiba-tiba unfollow kita, dengan teman-teman yang tiba-tiba nge-haters kita di komen. Gimana kita ngejalaninya? Satu-satunya yang bikin kita kuat adalah athiqah billah. Udah serahin aja sama Allah. Serahin aja sama Allah. Karena kalau Allah udah turut ikut campur, itu udah luar biasa. Lebih bagus cara Allah daripada cara-cara kita. Ini yang dibangun lewat belajar iman, belajar tajdidul iman, athiqah billah. Coba teman-teman renungkan lagi kisah hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang unik dalam hijrah Nabi itu. Saya kadang-kadang berpikir, kalau baca sejarah sirah itu kan saya suka mencoba mengimajinasikan sirah ya. Gak suka baca sirah sekedar data Perang Badar 313 lawan 1000. Nabi lahir tahun ini, kemudian menikah tahun ini, usia sekian. Ini data sejarah, belum menjadi persepsi sejarah. Harusnya sejarah itu membangun persepsi kita, cara berpikir, bukan hanya sekedar wawasan dan data. Cuman adegan biasa. Saya coba memikirkan, kenapa ya Nabi hijrahnya sama Abu Bakar? Ada orang bilang, gak usah tanya, ya udah emang kayak gitu. Bukankah sejarah Rasulullah itu adalah untuk orang-orang yang berpikir? Afala ta'qilun qul siru fil ardi summanzuru. Perhatikan kenapa Rasulullah SAW hijrahnya dengan Abu Bakar. Kenapa Nabi nggak hijrah bareng dengan Umar aja biar aman? Kan gitu ya. Coba lihat gimana Umar hijrah. Umar sebelum hijrah posting captionnya, ya ahla Makkah, ya ma'syara Quraisy, wahai penduduk Mekah, wahai pemuka Quraisy, dimention satu-satu, @Abu_Jahal, @Abu_Lahab, semuanya diposting apa, dimention sama dia satu-satu tuh banyak banget yang dimention, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, pokoknya semuanya dimention. Fa'lamu anni muhajir, ketahuilah saya mau berhijrah. Itu Umar mau hijrah aja posting. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu saya di bukit belakang itu. Terus di Sherlock sama Umar, biar nggak kesasar, jelas gitu di mana harus nunggu. Umar kan, ada yang berani komen nggak? Nge-like aja doang yang lain. Kalau nggak suka pun diam aja. Nggak ada Abu Jahal, Umar, oh habis lo Umar, Umar misalnya apa, dia marah-marah nggak berani. Apalagi mentahzir Umar, nggak ada yang berani. Kenapa? Umar ditakuti di Mekah. Umar itu jawara Mekah, salah satu di antara petarung Mekah yang terkenal, Umar, Khalid, Hamzah. Kalau Nabi pengen hijrahnya aman, harusnya bareng Umar dong. Sehingga ketika Nabi hijrah bareng Umar, Umar langsung instastory, gue lagi bareng dengan Rasulullah nih. Pengen hijrah ke Madinah, ada yang berani nunggu gue di jalan? Nggak ada yang berani kan? Kan aman hijrah Nabi, kenapa nggak bareng Umar aja? Itu pertanyaan saya. Wah, kenapa nggak dengan Umar ya? Kalau kayak gitu kan Umar aman banget, hijrahnya serombongan, nggak ada yang berani nungguin, semuanya mulus jalannya. Kenapa nggak dengan Umar? Atau kalau Umar mungkin bukan keluarga Nabi, walaupun nanti jadi sahabat dekat, kenapa nggak dengan Hamzah yang secara status di Mekah sama kayak Umar, ditakuti, jawara juga, pemanah ulung, pemburu, hunter, dan beliau pamannya Rasulullah SAW sendiri. Kenapa nggak dengan Hamzah? Sehingga kalau misalnya Rasulullah lagi hijrah, terus orang-orang ngelihat yang ngedampingin atau yang ngawalnya adalah Hamzah, nggak ada yang berani ngedekat. Kenapa nggak dengan Hamzah? Atau kenapa nggak dengan Utsman? Supaya dikasih fasilitas hijrah yang nyaman, dikasih mobilnya Alphard. Kemudian nanti di perjalanan di rest area itu pilih rest area yang paling bagus, ada bisnis lounge-nya, bisa duduk nyaman, nggak perlu susah-susah, nggak akan kehujanan, nggak akan kepanasan. Karena Utsman orang kaya, kenapa nggak dengan Utsman? Atau kenapa nggak dengan tokoh-tokoh lain yang punya pengaruh di dalam kabilah orang Mekah? Kenapa Abu Bakar As-Siddiq? Satu, secara fisik Abu Bakar itu nggak seperti Umar bin Khattab. Beliau nggak lemah, karena kalau dibandingkan kita Abu Bakar lebih tangguh. Soalnya Abu Bakar gitu-gitu mujahid. Tapi di antara orang Mekah, beliau tidak dikenal sebagai petarung. Kenapa Abu Bakar yang dikenal sebagai orang yang paling lembut? Kenapa Abu Bakar yang hartanya udah habis? Ya, Abu Bakar itu pernah jadi orang kaya, tapi sekarang lagi jatuh miskin sejak membantu dakwah Nabi, terutama habis di boykot selama 3 tahun. Kenapa Abu Bakar yang secara kabilah
Beliau berasal dari suku Taim. Suku Taim itu salah satu suku yang paling lemah di Mekah. Sementara Umar, Utsman, yang lain-lain itu suku-suku yang kuat di Mekah. Kenapa Abu Bakar? Supaya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang athiqah billah, bukan athiqah bi Umar, bukan athiqah bi Khalid, bukan athiqah bi Hamzah, bukan athiqah bi Utsman, bukan athiqah bi Abdurrahman bin Auf, tapi athiqah billah. Hijrah nggak dikawal oleh orang-orang yang tangguh, nggak difasilitasi atau di-endorse oleh Umar Utsman bin Affan, tapi hijrah murni mengandalkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah pelajaran dalam hijrah Nabi. Sehingga yang dibawa Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar? Karena di antara semua umat Islam, bukan sahabat aja, semua umat Islam, iman Abu Bakar itulah yang paling kuat. Sampai Nabi mengatakan kalau ditimbang iman Abu Bakar di satu timbangan, iman umat Islam di satu timbangan, maka iman Abu Bakar lebih berat. Maka yang diajak Nabi untuk berhijrah itu adalah sebaik-baik teman yang paling taat kepada Allah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Hijrah nih bareng dengan Abu Bakar. Diam-diam Ali disuruh tungguin rumah Nabi, tidur di tempat Nabi. Jalan bareng Abu Bakar malam-malam ketika orang udah pada tidur. Terus jalannya kemana? Ikhtiar. Nggak langsung ke Madinah, malah menjauh dari kota Madinah, masuk ke dalam sebuah lubang yang kita kenal dengan Gua Sur. Sembunyi di dalam gua itu. Kemudian bikin skenario. Nanti Asma binti Abu Bakar nganterin makanan setiap hari kepada Rasulullah. Kemudian Abdurrahman kalau nggak salah, atau Abdullah anaknya Abu Bakar, yang mencari tahu berita tentang orang Mekah ada apa. Dia jadi kayak jasus, jadi kayak agen gitu. Kenapa Nabi begitu rumit mau hijrah aja? Padahal kalau hijrah bareng Umar nggak serumit itu. Ini Nabi lagi ngajarin kita tentang trust kepada Allah SWT. Hijrah kita walaupun maknanya berbeda, kita tidak pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi kadang punya resiko yang sama, teman-teman. Setelah kita hijrah, kita ditinggalin teman-teman, ditinggalin geng di masa lalu kita. Setelah kita hijrah, kita jadi nggak punya pendapatan, penghasilan sebesar yang sebelumnya. Setelah kita hijrah, kita jadi malah mungkin dengan keluarga mulai agak ada cekcok, dengan pasangan mulai renggang kayak gitu-gitu. Ini adalah resiko-resiko ketika kita mengambil pilihan yang rumit, yang sulit dalam hidup kita. Apakah kita berani melakukannya karena athiqah billah, percaya kepada Allah? Ini yang dilakukan Nabi SAW. Sehingga ketika beliau sembunyi di dalam gua Sur, kemudian Abu Jahal mengumumkan, kata Abu Jahal, siapa yang bisa membawa pulang Muhammad hidup atau mati, maka akan aku hadiahkan 100 ekor onta. Kalau satu ekor onta harganya 100 juta, berarti berapa? 10 miliar ya. Akan aku hadiahkan minimal nih, karena harga onta yang dipakai untuk ke luar negeri itu di atas 100 juta. Kalau yang 40 juta, 50 juta itu onta potong. Ya, onta juga ada onta kampung, ada onta potong. Kalau onta potong harganya sekitar 40 juta. Kalau onta yang dipakai rihlah itu biasanya di atas 100 juta. Kebayang nggak? Siapa yang bawa pulang Muhammad hidup atau mati dikasih 10 miliar? Siapa yang nggak mau? Akhirnya semua pembunuh-pembunuh bayaran yang tadi ngelihat itu lagi trending topik di sosial media, mereka semuanya langsung bergerak. Tadinya pada nongkrong-nongkrong di tempat mereka masing-masing, ada yang minum-minum, tiba-tiba kata temannya, ada sayembara tuh, nangkap Muhammad hidup atau mati, terus hadiahnya apa? 10 miliar, semuanya bangkit. Serentak semua pembunuh bayaran di kota Mekah mencari Rasulullah SAW. Gimana rasanya? Dicari oleh pembunuh bayaran. Kalau ketemu, antara dibawa hidup ataupun dalam keadaan mati. Nyari. Salah satu pembunuh bayaran paling legend yang ada di Mekah namanya Suraqah bin Malik. Itu paling legend. Gimana legendnya? Gak ada yang gak kenal Suraqah. Kalau Suraqah udah muncul, pada kayak bisik-bisik, Suraqah. Kenapa? Saking legendnya. Suraqah dekat, ada yang foto diam-diam. Wah, gue bareng Suraqah, padahal Suraqah juga nggak tahu apa-apa gitu ya. Saking pengen nambah followers misalnya, wah gue ketemu pembunuh bayaran yang paling legend. Kayak kalau selama ini mungkin ada beberapa yang dulunya pernah jadi ketua mafia, ketua geng, ketua preman di beberapa daerah, terus udah hijrah, udah taubat, dianggap sebagai legend kan. Kadang-kadang wawancara gitu, walaupun udah taubat, kalau dia datang ke sebuah warung kan langsung hening tuh warung. Kenapa? Wah, ada fulan misalnya gitu kan ya. Akhirnya pada kayak respect gitu, kayak segan misalnya. Itulah Suraqah, terkenal sebagai
pembunuh bayaran paling legend di kota Mekah. Dia tahu jejak banget. Dia pembaca jejak. Dia bisa tahu nih jejak udah berapa lama ngelewat jalan ini. Kalau masih basah mungkin beberapa menit yang lalu. Kalau udah kering mungkin udah seharian. Berarti jarak mereka sekarang udah sekitar berapa kilo. Bahkan Suraqah bisa tahu jejak onta atau kuda yang di atasnya itu laki-laki atau perempuan, orang dewasa atau anak-anak, duduknya normal atau meronta-ronta sebagai tawanan perang. Dia bisa tahu jejaknya acak, ancur atau jejaknya rapih. Jadi kalau di atasnya meronta-ronta, jejaknya agak acak gitu. Jadi dia bisa tahu banget dan kemana arahnya. Sehingga kalau Suraqah udah keluar dari sarangnya, sulit untuk selamat dari pengejaran Suraqah. Itu sama lebih dahsyat daripada mungkin anjing pelacak atau siapa yang jago-jago kayak gitu. Ini Suraqah. Wah, Suraqah, heboh kota Mekah. Suraqah mencari Muhammad. Jadi trending topik di Twitter semuanya ngomongin Suraqah nyari Muhammad. Semua orang heboh, viral di mana-mana. Akhirnya Nabi dengan Abu Bakar sembunyi di dalam Gua Thur. Beneran, ternyata Suraqah akhirnya datang ke Gua Thur, berdiri bersama sekelompok para pemburu tepat di mulut gua, dan Nabi ada di bawah kaki mereka. Kalau mereka ngelihat ke bawah kakinya sedikit aja, udah ketahuan tuh Nabi dengan Abu Bakar di dalamnya. Waktu itu Abu Bakar galau. Gimana pun Abu Bakar soleh, beriman, orang yang siddiq, tapi beliau manusia. Sedikit-sedikit kadang-kadang muncul sifat manusianya galau. Abu Bakar bukan penakut. Abu Bakar tidak takut atas keselamatan dirinya. Abu Bakar takut akan keselamatan kekasihnya Rasulullah SAW. Sehingga Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, gimana ini? Kalau nanti mereka ngelihat ke bawah kaki mereka, kita ketahuan, nanti Rasulullah ditangkap. Sementara mereka ada ratusan orang, semuanya senjata lengkap, dan itu pemburu bayaran. Mereka itu pembunuh, sementara kita nggak punya senjata apa-apa. Gimana ya Rasul? Gimana? Kita cuma berdua, mereka banyak. Nabi dengan tenang menasihati Abu Bakar dengan kata-kata apa? Ya Abu Bakar, ma zannuka bisnain? Allahu salisuhuma. Ya Abu Bakar, kenapa kamu pikir kita cuma berdua? Bukankah Allah yang ketiga? Coba nasihat Rasulullah SAW. Ya Abu Bakar, ma zannuka bisnain? Allahu salisuhuma. Kenapa kamu berpikir kalau kita tuh cuma berdua, Abu Bakar? Kalau berdua oke, kita takut, tapi bukankah Allah yang ketiga? Baru Nabi mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir Abu Bakar, Allah bersama kita. Seketika itu juga Abu Bakar tenang. Ala bidzikrillah. Ini arti dari ayat tersebut. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah ketika kita mengingat Allah hatinya harusnya menjadi tenang? Itu ciri orang yang beriman. Ketika kita galau, tenang aja ada Allah. Tenang berarti masih beriman. Ketika kita ada sesuatu yang membuat kita khawatir, resiko atau ancaman, tiba-tiba kita bilang, ya udah deh, serahin aja sama Allah. Tenang berarti dia orang yang beriman. Kenapa? Innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman kalau disebut nama Allah langsung tergerak hatinya untuk makin mantap. Wajilat itu hatinya bergairah kembali. Yang tadi itu udah kayak udah mau mati tuh, hatinya udah lemah, tiba-tiba bergairah lagi, detak jantungnya udah mulai normal lagi. Kenapa? Ada nama Allah.